Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Tanpa basa-basi, kita bacain novel Martyr chapter 5517. Di sini diceritakan asal-usul roh suci ini cukup aneh. Mereka bukan milik Noretrunpas atau tanah leluhur roh suci. Setelah berinteraksi dengan mereka untuk sementara waktu, roh suci ini secara khusus memanggil Huakingsi dari istana surga tinggi. Hing Heaven Palace tidak berani lalai, jadi Huakingsi segera melangkah maju. Pada akhirnya dia mengetahui bahwa roh suci ini semua dibawa keluar oleh Yangke dari batas reruntuhan besar. Ketika berita ini menyebar, seluruh ras manusia menjadi bersemangat. Saat ini ras manusia menghadapi kekurangan pasukan, jadi kemunculan tiba-tiba dari ratusan roh suci ini tidak diragukan lagi akan memberikan bantuan besar kepada ras manusia. Semua orang mengira ini adalah penguatan yang kuat, namun yang mewujudkan semua orang, roh suci ini tidak memiliki niat untuk bertarung berdampingan dengan ras manusia setelah tiba di batas bintang. Sebaliknya, mereka tetap berada di batas bintang mengandalkan status mereka sebagai roh suci untuk bertindak arogan. Pada akhirnya, Gufang yang berada di pengasingan untuk memulihkan diri yang melangkah maju dan dengan kejam mengancam mereka, menyebabkan mereka menahan diri. Huakingsi juga menangani antara ratusan atau lebih roh suci yang datang dari batas runtuhan besar, jadi mereka hampir tidak bisa digunakan. Namun mereka tidak menghormati perintah siapapun, jadi jika ada sesuatu yang perlu dilakukan oleh ras manusia, mereka harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Apakah mereka pergi atau tidak, itu terserah mereka. Meskipun banyak roh suci ini tidak sekuat dan yang mereka harapkan, status roh suci ini masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Saat ini roh suci telah diatur menjadi beberapa tim. Mereka tidak bertanggung jawab untuk menjaga medan perang domain apapun. Tapi jika ada wilayah yang dalam kesulitan, markas pusat akan mengirim mereka untuk membantu mereka. Dengan cara ini mereka akan dapat menunjukkan kekuatan terbesar mereka. Di masa lalu ada beberapa kali ketika garis pertahanan ras manusia hampir dilanggar, tetapi roh suci tiba-tiba muncul dan menyelamatkan situasi. Dapat dikatakan bahwa roh suci telah memainkan peran besar dalam memungkinkan ras manusia untuk mempertahankan selusin domain besar ini. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Wei Chu yang mengatakan bahwa dia telah mengirim pesan ke markas pusat untuk meminta bala bantuan dari roh suci, Ouyang Li merasa lega. Tetapi segera dia menjadi khawatir lagi. Mungkinkah roh suci yang datang untuk mendukung kita berasal dari batas reruntuhan besar? Jika itu adalah kelompok roh suci, itu akan jauh lebih tidak dapat diandalkan daripada roh suci dari Noretrunpas dan tanah leluhur roh suci. Wei Chu yang menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak yakin. Tidak banyak roh suci sekarang, hanya 6 tim secara total. Markas pusat perlu mempertimbangkan untuk memindahkan salah satu tim roh suci untuk membantu mereka. Sementara mereka berdua berbicara, perubahan tiba-tiba terjadi di medan perang. Meskipun garis depan ras manusia berada dalam situasi genting, ia masih mampu bersaing dengan klan tinta. Namun pada saat ini lebih dari selusin aura kuat tiba-tiba meletus dari seluruh medan perang. Terperangkap lengah, kapal perang ras manusia dihancurkan satu demi satu, dan para kultivator Open Heaven terbunuh satu demi satu. Di sekitar selusin Arab, pasukan klan tinta melonjak ke depan seperti air pasang. Wei Joyang dan Ouyang Li yang sedang menyembuhkan luka mereka tiba-tiba berdiri. Keduanya memasang ekspresi jelek. Ouyang Li bahkan mengutuk dengan marah. Apa yang dilakukan orang-orang dari markas pusat itu? Lebih dari selusin penguasa wilayah telah datang untuk mendukung musuh, tetapi sebenarnya tidak ada berita untuk pihak kita. Di medan perang wilayah Nether misterius, meskipun ada perbedaan dalam jumlah ras manusia Orde ke-8 dan penguasa wilayah klan tinta, tidak ada banyak perbedaan. Kedua belah pihak mampu menahan satu sama lain, tetapi selusin aura yang tiba-tiba muncul ini sangat asing. Jelas mereka semua adalah pendatang baru yang belum pernah muncul di medan perang sebelumnya. Meskipun tidak banyak penguasa wilayah, semuanya adalah penguasa wilayah bawaan yang kuat. Jika mereka tiba-tiba menyerang, kemungkinan besar mereka akan menghancurkan garis pertahanan ras manusia. Ekspresi Wei Chu yang juga menjadi jelek saat dia berkata dengan suara rendah. Mereka mungkin tidak berasal dari domain lain. Beberapa penguasa wilayah terluka parah dan menghilang.
Markas pusat berespekulasi bahwa mereka pasti telah kembali ke Neutron Pass untuk memulihkan diri. Lagi pula ada banyak sarang tinta tingkat loyal di sana, jadi lebih mudah bagi mereka untuk memulihkan diri. Para penguasa wilayah ini kemungkinan besar mereka berasal dari sana. Saat ini di berbagai medan perang pertarungan tingkat tinggi dari dua ras bersaing satu sama lain. Jika salah satu penguasa wilayah hilang, tidak mungkin markas pusat tidak menerima berita apapun. Karena markas pusat belum mengirim pesan, itu berarti mereka tidak tahu apa-apa tentang penampilan selusin penguasa wilayah baru ini. Penguasa wilayah ini kemungkinan besar berasal dari Neutron Pass, dan sekarang setelah mereka memasuki tempat ini, jelas bahwa mereka ingin mengalahkan ras manusia dari wilayah Nether yang misterius dan menduduki domain besar ini. Dua master ras manusia Orde ke-8 tidak lagi peduli untuk menyembuhkan diri mereka sendiri, dan malah terbang ke langit, masing-masing menemukan target untuk dibunuh. Pada saat yang sama, aura master ras manusia Orde ke-8 meletus dari segala arah. Namun apakah itu Wei Zhuoyang atau Ouyang Li, keduanya tahu bahwa kali ini wilayah Nether misterius kemungkinan besar akan hancur. Walau bantuan dari lebih dari selusin penguasa wilayah bawaan yang kuat sudah cukup untuk menghancurkan garis pertahanan tentara Nether misterius. Dalam situasi saat ini, tentara Nether misterius tidak dapat mundur bagaimanapun caranya. Di jalan untuk mundur, mereka hanya akan menderita lebih banyak korban. Hanya dengan menangkis serangan klan tinta, mereka akan memiliki kesempatan untuk mundur, bertarung sampai mati untuk ras manusia. Situasi seperti itu sudah terlalu sering terjadi, jadi meskipun situasinya mengerikan, momentum pasukan ras manusia tidak akan berkurang. Tiba-tiba tuan kedua ras mulai berbenturan, dan dengan dukungan dari tuan klan tinta, pasukan klan tinta juga mulai bergerak maju. Cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip menerangi kosongan besar ini dalam cahaya yang menyilaukan. Hanya dalam setengah hari, lebih dari 30% dari 300.000 tentara ras manusia yang ditempatkan di sini telah jatuh. Dan bahkan 2 dari Open Heaven Orde ke-8 telah terbunuh. Yang paling ditakuti adalah kamu masih hidup. Klan tinta menatap Yang dengan tidak percaya. Yang terus tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, di wilayah kabut angin, Kiao dan Wuking dan master ras manusia Orde ke-9 saling melirik dengan curiga. Mereka sangat menyadari situasi di wilayah spesial. Tetapi apa yang membuat dewa spiritual raksasa tinta ini berteriak seperti ini? Siapa sih? Apakah itu salah satu dari Chang dan 9 lainnya? Bagaimana Yang bisa ada hubungannya dengan pria bernama Si ini? Meskipun dua master ras manusia Orde ke-9 tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, keadaan pikiran dewa spiritual raksasa tinta jelas agak tidak stabil. Ini adalah kabar baik bagi mereka. Jadi mereka buru-buru mengaktifkan teknik rahasia mereka